Baghdad di masa Khalifah Harun al-Rashid selalu menjadi panggung bagi benturan pemikiran. Suatu pagi, di serambi Masjid Raya, suasana menjadi tegang. Seorang ulama pendatang dari wilayah Najd, Sheikh Al-Munaqid, yang dikenal dengan pandangan-pandangannya yang sangat tekstual dan kaku, sering diasosiasikan dengan gaya Wahabi yang keras dalam mengharamkan sesuatu, sedang berdiri di hadapan jamaah. Ia menunjuk-nunjuk seorang pria yang sedang menikmati pipa tembakaunya di kejauhan dengan wajah penuh kemurkaan. "Wahai jamaah, ketahuilah bahwa asap yang diisap pria itu adalah asap neraka. Setiap tetes harganya adalah dosa, dan setiap embusannya adalah maksiat. Rokok itu haram mutlak. Barang siapa yang melakukannya, maka ia telah merusak tubuh yang dititipkan Allah dan menyerupai penghuni neraka yang memakan asap." Sheikh Al-Munaqid memukul mimbar kecilnya. Mana ada dalam Al-Quran atau hadits perintah untuk mengisap asap? Tidak ada. Sesuatu yang tidak ada contohnya dari salafus syalih adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Lebih lagi, rokok itu bau. Bau adalah tanda kotoran, dan kotoran adalah temannya setan. Maka, saya tegaskan, menghisap rokok adalah perbuatan haram yang setara dengan meminum racun secara perlahan. Jamaah terdiam. Banyak yang mulai merasa takut dan bersalah, termasuk para pedagang yang sesekali merokok untuk melepas penat. Di tengah keheningan itu, Abu Nawas melangkah maju. Namun, ia tidak membawa pipa rokok. Ia justru membawa sebuah piring berisi beberapa siung bawang putih dan bawang merah mentah. Ia duduk tepat di depan Sheikh Al-Munaqid dan mulai mengunyah bawang-bawang itu dengan santai hingga aromanya yang tajam merebak ke seluruh ruangan. "Uhuk, Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" teriak Sheikh sambil menutup hidungnya. "Kau mengganggu majelis ini dengan bau mulutmu yang busuk." Abu Nawas menelan bawangnya lalu tersenyum lebar. "Maaf, Tuan Sheikh, aku hanya sedang menjalankan sunnah makan makanan yang halal. Bukankah bawang ini halal?" Sheikh Al-Munaqid menjawab dengan kesal, "Tentu saja bawang itu halal. Tapi Nabi melarang orang yang makan bawang mendekati masjid karena baunya mengganggu orang sholat. Tapi itu tidak membuatnya jadi haram." Abu Nawas menaikkan alisnya, matanya berbinar jenaka. "Ah, begitu rupanya. Jadi, Anda setuju bahwa sesuatu yang baunya mengganggu manusia tidak otomatis menjadi haram? Anda tadi mengharamkan rokok karena baunya yang busuk. Jika logika Anda konsisten, seharusnya Anda juga mengharamkan bawang ini sekarang juga. Karena demi Allah, bau mulutku saat ini jauh lebih menyengat daripada asap tembakau pria di luar sana." Sheikh Al-Munaqid merah pada wajahnya. "Jangan memutarbalikkan kata. Rokok itu merusak kesehatan. Allah berfirman, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Mengisap asap itu merusak paru-paru, maka itu haram." Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia menunjuk ke arah piring besar berisi manisan dan lemak kambing yang disediakan untuk para tamu Sheikh. "Tuan Sheikh, jika setiap hal yang berpotensi merusak kesehatan disebut haram, maka tolong keluarkan fatwa haram untuk manisan dan lemak kambing di depanmu itu. Jika dimakan berlebihan, lemak itu menyumbat jantung dan manisan itu merusak darah. Banyak orang mati karena kekenyangan daging dan gula daripada karena asap tembakau. Mengapa Anda hanya galak pada asap yang diisap orang miskin, tapi begitu lembut pada lemak yang dimakan orang kaya? Apakah hukum Allah hanya berlaku pada apa yang keluar dari mulut, tapi buta pada apa yang masuk ke perut?" Sheikh Al-Munaqid terdiam sejenak, mencoba menyusun argumen baru. Abu Nawas berdiri dan merapikan jubahnya. "Tuan Sheikh, berhati-hatilah dalam mengucapkan kata haram. Mengharamkan yang halal sama dosanya dengan menghalalkan yang haram. Jika rokok itu makruh, dibenci, karena baunya, katakan makruh. Jika ia mubazir, boros, katakan mubazir. Tapi jangan kau bawa-bawa nama neraka hanya untuk sesuatu yang tidak ada nas, teks, tegasnya, hanya karena kau tidak suka baunya. Agama ini dibangun atas kemudahan, bukan atas hidungmu yang sensitif." Jamaah mulai bernapas lega. Abu Nawas bukan sedang membela kegiatan merokok, melainkan sedang membela metodologi hukum, usul fiqh, agar tidak sembarangan mengharamkan sesuatu tanpa dasar yang kuat. Sheikh Al-Munaqid tidak terima begitu saja. Ia menatap Abu Nawas dengan tajam. "Baiklah Abu Nawas, kau menang soal bau. Tapi besok, aku akan membuktikan bahwa rokok adalah pemborosan harta, tabzir, dan pelaku tabzir adalah saudara setan. Mari kita lihat bagaimana kau membela para saudara setan itu esok hari."
Kabar mengenai perdebatan Abu Nawas dan Sheikh Al-Munakid di serambi masjid kemarin menyebar luas. Banyak orang yang kini sengaja membawa pipa tembakaunya ke alun-alun, bukan untuk menantang, tapi karena mereka merasa memiliki pembela dalam diri Abu Nawas. Sheikh Al-Munakid datang ke alun-alun dengan wajah yang lebih tegang. Di tangannya, ia memegang sebuah kantong kecil berisi koin perak. Ia ingin menyerang Abu Nawas dari sisi ekonomi dan ketaatan harta. Abu Nawas, teriak Sheikh sambil mengangkat kantong koinnya tinggi-tinggi. Kemarin kau bicara soal bau. Sekarang jawablah ini dengan akalmu yang katanya cerdik. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Setiap keping perak yang digunakan untuk membeli tembakau adalah uang yang dibakar menjadi asap tak berguna. Ia tidak mengenyangkan perut, tidak membangun rumah, tidak pula memberi makan anak yatim. Mengisap rokok adalah bentuk tabzir, pemborosan. Bagaimana kau bisa membela orang-orang yang membakar hartanya sendiri hanya untuk kesenangan sesaat? Abu Nawas tidak datang dengan pipa rokok. Ia justru datang membawa sebuah mabhara, pembakar dupa, yang berisi arang dan serbuk kayu gaharu, oud, yang sangat mahal harganya. Saat asap wangi itu membubung, Abu Nawas hanya diam sambil menikmati aromanya. Wahai Sheikh, kata Abu Nawas tenang. Tahukah kau berapa harga serbuk gaharu yang sedang kubakar ini? Ini adalah gaharu kelas 1 dari negeri seberang. Harganya setara dengan 10 kantong tembakau terbaik. Sheikh Al-Munakid mendengus. Tentu saja aku tahu. Itu adalah wewangian yang disukai Nabi. Membakar gaharu adalah kebaikan. Abu Nawas tersenyum, lalu meniup asap gaharu itu ke arah Sheikh. Menarik sekali. Kau bilang orang yang membakar tembakau adalah saudara setan, karena ia membakar uang menjadi asap. Tapi kau bilang aku sedang melakukan kebaikan, padahal aku membakar uang yang jauh lebih banyak menjadi asap yang sama-sama hilang ditiup angin dalam sekejap. Jika kau beralasan bahwa gaharu itu harum, maka aku katakan, harum adalah kenikmatan bagi hidung. Jika si perokok berkata tembakau itu lezat, maka itu adalah kenikmatan bagi kerongkongan. Mengapa kau mengizinkan harta dibakar untuk memanjakan hidungmu, tapi mengharamkan harta dibakar untuk memanjakan kerongkongan orang lain? Apakah setan hanya memusuhi orang yang menyukai asap tembakau, tapi berteman dengan orang yang menyukai asap gaharu? Sheikh Al-Munakid ternganga. Ia mencoba menyelah, tapi gaharu itu menenangkan jiwa. Abu Nawas segera memotong dengan cepat. Begitu juga si perokok. Dia merasa tenang setelah bekerja keras seharian dengan isapan pipanya. Sheikh, dengarlah baik-baik. Pemborosan, tabzir, itu adalah ketika kau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dilarang Allah, atau mengeluarkan uang di luar batas kemampuanmu hingga anak istrimu kelaparan. Jika seorang kaya membeli tembakau tanpa melalaikan nafkah keluarganya, itu adalah hiburan, lazzah, sebagaimana kau membeli minyak wangi yang mahal atau jubah sutra yang indah. Jika kau mengharamkan rokok karena tidak mengenyangkan, maka haramkan juga semua parfum di dunia ini, karena tidak ada satupun orang yang kenyang hanya dengan menghirup bau melati. Masyarakat yang menonton mulai tertawa dan mengangguk-angguk. Mereka melihat bahwa Sheikh Al-Munakid menggunakan standar ganda. Ia menghalalkan pembakaran harta yang ia sukai, gaharu, tapi mengharamkan yang tidak ia sukai, tembakau. Sheikh Al-Munakid gemetar menahan malu. Kau menyamakan sunnah wewangian dengan asap tembakau. Kau sungguh berani, Abu Nawas. Baiklah, kita lihat besok. Aku akan membuktikan bahwa rokok itu adalah habaib, sesuatu yang buruk keji, dan Allah hanya menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Hari ketiga perdebatan ini menjadi yang paling ramai. Orang-orang dari pelosok Baghdad datang membawa rasa penasaran. Sheikh Al-Munakid sudah duduk di atas kursi tinggi, memegang sebuah kitab yang terbuka pada ayat tentang makanan yang baik, thayyibat, dan yang buruk, habaib. Ia melihat Abu Nawas datang dengan membawa sebuah keranjang kecil yang ditutupi kain hitam. Sheikh tersenyum sinis, mengira Abu Nawas membawa persediaan tembakau. Abu Nawas, teriak Sheikh Al-Munakid tanpa basa-basi. Cukup dengan urusan bau dan uang. Sekarang dengarlah firman Allah, dan Dia, Allah, menghalalkan bagi mereka segala yang baik, thayyibat, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, habaib. Sekarang, gunakan akalmu. Apakah asap hitam yang pekat, yang membuat dadamu sesak, yang abunya mengotori pakaian, dan yang rasanya pahit itu termasuk hal yang baik? Tentu tidak. Ia adalah habaib. Ia adalah hakikat dari sesuatu yang buruk dan menjijikan.
maka secara otomatis, ia haram karena tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Abu Nawas meletakkan keranjangnya di tengah lingkaran. Ia membuka kain penutupnya. Isinya ternyata bukan tembakau, melainkan sebuah akar pohon yang masih penuh tanah dan berbau busuk, serta sebuah bunga berwarna cerah yang sangat indah. Tuan Sheikh, ujar Abu Nawas lembut, di tanganku ada dua hal. Ini adalah akar pohon mudar yang sangat pahit dan tampak kotor karena tanah. Dan ini adalah bunga oleander yang sangat cantik, bersih, dan harum. Abu Nawas kemudian menyodorkan akar pahit itu kepada Sheikh. Silakan, Sheikh. Akar ini tampak buruk, kotor, dan rasanya pahit luar biasa. Apakah ini termasuk habaib? Hal yang buruk? Sheikh menjawab dengan tegas. Jika ia tidak beracun dan bisa digunakan sebagai obat, maka ia bukan habaib meski penampilannya buruk. Abu Nawas kemudian menunjuk bunga yang indah itu. Lalu bagaimana dengan bunga cantik ini? Ia bersih, harum, dan tampak sangat thayyibat, baik. Namun, jika kau memakannya, kau akan mati dalam hitungan menit karena ia mengandung racun yang mematikan. Apakah kau akan menghalalkannya hanya karena ia tampak indah dan harum bagi matamu? Sheikh Al-Munakid mulai berkeringat. Tentu tidak. Jika ia membunuh, maka ia haram. Abu Nawas langsung menyambar dengan telak. Itulah intinya. Sheikh, kau mengharamkan rokok karena menurut seleramu ia tampak buruk dan kotor. Tapi ingatlah, standar buruk menurut perasaanmu bukanlah standar haram menurut hukum Allah. Banyak obat-obatan yang pahit, baunya tidak enak, dan warnanya hitam pekat, namun ia halal. Sebaliknya, ada banyak hal yang tampak indah namun ia haram. Kau menyebut asap sebagai kejian, tapi bagi seorang musafir di tengah salju, asap api adalah keselamatan. Jangan kau gunakan definisi buruk menurut matamu untuk mengikat hukum Tuhan yang luas. Abu Nawas mengambil pipa rokok milik salah satu warga dan memegangnya. Sheikh, Allah mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi bukan karena penampilannya semata, tapi karena zatnya. Asap tembakau hanyalah pembakaran tumbuhan. Jika tumbuhan itu sendiri halal, maka asapnya tidak bisa tiba-tiba menjadi haram hanya karena ia berwarna hitam atau tidak enak bagi orang yang tidak suka. Jika kau mengharamkan segala sesuatu yang tidak enak atau tampak kotor, maka kau harus mengharamkan air perasan mengkudu yang bau atau jamu-jamu pahit yang diminum rakyat. Apakah kau ingin mempersempit rahmat Allah hanya berdasarkan selera lidahmu? Sheikh Al-Munakid terdiam. Ia baru menyadari bahwa argumen habaib, buruk, adalah argumen subjektif yang sangat lemah jika tidak didukung oleh dalil yang jelas. Ia tidak bisa menyamakan buruk menurut selera dengan buruk menurut agama. Kabar mengenai debat ini telah mencapai telinga sang khalifah. Namun, di alun-alun, suasana justru semakin mencekam. Sheikh Al-Munakid datang dengan membawa seorang tabib tua sebagai saksi ahli. Ia ingin memastikan bahwa kali ini, logika Abu Nawas tidak bisa berkutik di hadapan fakta kematian. Abu Nawas, teriak Sheikh Al-Munakid sambil menunjuk dada salah satu jamaah yang batuk-batuk. Hentikan permainan kata-katamu. Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Tabib ini bersaksi bahwa asap tembakau mengendap di paru-paru, mempersempit jalan napas, dan melemahkan jantung. Mengisapnya sama saja dengan meminum racun dalam dosis kecil setiap hari. Jika kau tahu sesuatu itu akan memperpendek umurmu dan membunuhmu secara perlahan, namun kau tetap melakukannya, bukankah itu namanya bunuh diri? Dan bukankah pelaku bunuh diri kekal di neraka? Abu Nawas tidak membawa pipa. Kali ini ia membawa sekeranjang besar lemak ekor kambing yang sangat berminyak dan segenggam besar garam. Di hadapan sang sheikh, ia mulai memakan lemak itu dengan lahap sambil menaburkan garam yang sangat banyak di atasnya. Abu Nawas, berhenti, tegur Sheikh Al-Munakid. Apa kau tidak tahu? Lemak sebanyak itu akan menyumbat aliran darahmu, dan garam sebanyak itu akan menghancurkan ginjalmu. Kau sedang merusak dirimu sendiri. Abu Nawas berhenti mengunyah, lalu menatap Sheikh dengan wajah polos. Oh, jadi lemak dan garam ini haram, Sheikh? Tentu tidak haram zatnya, tapi jika dimakan berlebihan hingga membunuhmu, maka kau berdosa, jawab Sheikh. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, disitulah letak kekeliruanmu dalam menghukum. Kau mengharamkan rokok secara mutlak karena ia berpotensi merusak kesehatan.
Jika logikamu dipakai, maka kau harus mengharamkan lemak kambing, garam, gula, dan bahkan bekerja terlalu keras, karena semuanya bisa merusak kesehatan dan membunuh manusia secara perlahan. Abu Nawas berdiri dan mendekati sang tabib tua. Wahai tabib, apakah ada orang yang merokok tapi umurnya mencapai 100 tahun? Tabib itu menjawab jujur, ada, meski jarang. Dan apakah ada orang yang tidak pernah merokok, makannya dijaga, tapi mati muda karena paru-parunya sakit? Ada juga, jawab tabib ragu. Abu Nawas kembali menatap Sheikh. Sheikh, bunuh diri itu urusan niat. Orang yang bunuh diri adalah orang yang ingin mati. Perokok tidak ingin mati. Mereka hanya ingin mencari ketenangan sesaat. Jika kau mengharamkan segala hal yang berisiko, memperpendek umur, maka haramkanlah orang yang tinggal di daerah berdebu, haramkanlah orang yang kurang tidur karena beribadah, dan haramkanlah para pejuang yang maju ke medan perang karena mereka menjemput maut. Abu Nawas menutup argumennya dengan telak. Sesuatu yang merusak kesehatan disebut madarat. Dalam kaidah hukum, madarat itu harus dihilangkan atau dihindari, tapi tidak otomatis membuat zatnya menjadi haram seperti babi atau khamr. Jika rokok itu merusak kesehatan, maka nasihatilah mereka secara medis, bukan mengutuk mereka dengan dalil agama seolah-olah mereka telah murtad dari Islam. Jangan kau jadikan kesehatan sebagai Tuhan baru untuk menentukan hukum halal dan haram. Sheikh Al-Munakid terperangkap dalam logikanya sendiri. Ia menyadari bahwa jika ia tetap mengharamkan rokok karena alasan kesehatan, ia harus siap mengharamkan hampir seluruh kenikmatan dunia yang berisiko bagi tubuh. Hari puncak yang dinanti-nantikan tiba. Aula istana dipenuhi oleh para menteri, ulama, dan rakyat yang ingin menyaksikan akhir dari perdebatan sengit ini. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya, bertindak sebagai hakim tertinggi. Sheikh Al-Munakid berdiri dengan jubah yang rapi, sementara Abu Nawas tampak santai, hanya membawa sebuah cermin kecil di sakunya. Sheikh Al-Munakid membungkuk hormat kepada Khalifah, lalu memulai serangannya. Wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman, beruntunglah orang-orang mukmin yang menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, lagwu. Merokok adalah puncak dari kesia-siaan. Saat seseorang mengisap asap, ia tidak sedang bertasbih, tidak sedang membaca Al-Quran, dan tidak sedang memberi manfaat. Ia hanyalah orang yang sedang melamun dalam kepulan asap setan. Jika setiap nafas adalah amanah untuk berzikir, maka merokok adalah pengkhianatan terhadap nafas itu sendiri. Maka, ia harus diharamkan karena membuang waktu yang seharusnya milik Allah. Abu Nawas maju ke tengah aula. Ia tidak membantah ayat tersebut. Justru ia mengangguk setuju. Sheikh, kau benar. Allah membenci kesia-siaan. Namun, mari kita uji siapa yang benar-benar membuang waktu. Abu Nawas mengeluarkan cermin kecil dari sakunya dan memberikannya kepada Sheikh Al-Munakid. Tuan Sheikh, sebelum kau mengharamkan asap tembakau karena dianggap melalaikan zikir, jawablah pertanyaanku. Apakah kau pernah diam? Apakah kau pernah tidur? Apakah kau pernah duduk melamun menatap langit tanpa mengucapkan satu kata zikir pun di bibirmu? Sheikh menjawab dengan angkuh, tentu aku pernah diam, tapi diamku adalah tafakur. Abu Nawas tersenyum jenaka, lalu menatap Khalifah. Baginda, jika setiap detik yang tidak berisi ucapan zikir disebut sia-sia dan haram, maka separuh hidup manusia adalah haram. Tidur kita haram, bercanda dengan istri kita haram, bahkan diamnya kita saat buang hajat pun haram. Manusia bukanlah malaikat yang tidak punya rasa penat. Terkadang, kepulan asap bagi seorang buruh yang lelah atau seorang pemikir yang pening adalah tombol jeda, agar jiwanya tenang sejenak sebelum kembali bersujud. Sesuatu yang mubah, boleh, bisa menjadi bernilai ibadah jika tujuannya adalah memberi hak istirahat pada tubuh. Jangan kau sebut sia-sia sesuatu yang menjadi wasilah, perantara, seseorang untuk kembali tenang. Abu Nawas kemudian menunjuk cermin yang dipegang Sheikh. Sheikh, lihatlah cermin itu. Kau begitu sibuk melihat asap di mulut orang lain sampai kau lupa melihat debu di hatimu sendiri. Kau merasa lebih suci karena tidak merokok. Lalu kau gunakan agama untuk menghakimi hamba Allah yang lain sebagai saudara setan. Tahukah kau apa yang lebih sia-sia dan lebih haram daripada merokok? Yaitu kesombongan. Merokok hanya merusak paru-paru, tapi merasa diri paling benar dan sembarangan mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah adalah perbuatan yang merusak iman. Kau sibuk menghitung berapa banyak asap yang keluar dari pipa mereka, tapi kau lupa menghitung berapa banyak kebencian yang keluar dari lisanmu.
Aula istana menjadi hening. Sheikh Al-Munakid tertunduk. Cermin di tangannya seolah memantulkan bayangan hatinya yang selama ini terlalu keras pada manusia namun lupa pada esensi rahmat. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum dan berkata, Abu Nawas benar. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya secara tegas. Jika rokok itu bau, maka ia makruh. Jika ia merusak kesehatan, maka hindarilah. Namun, jangan sekali-kali kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya hanya karena selera pribadi kita. Perdebatan ini selesai. Abu Nawas pun berjalan keluar istana. Di gerbang, ia melihat seorang pria tua sedang mengisap pipa dengan tenang. Abu Nawas mendekat dan berbisik, Pak Tua, jangan lupa setelah asap ini habis, gunakan tenagamu untuk bersyukur. Karena yang berbahaya bukan asap di mulutmu, tapi lupa syukur di hatimu. Setelah kemenangan besar di depan Khalifah, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang santai. Namun, Sheikh Al-Munakid tidak tinggal diam. Ia merasa argumen, kesehatan, dan pemborosan mungkin bisa dipatahkan, tetapi ia menemukan celah baru, dampak sosial dan adab kepada sesama. Suatu sore, di sebuah taman kota di mana banyak keluarga berkumpul, Sheikh Al-Munakid melihat seorang pria merokok di dekat sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Ia merasa inilah saatnya untuk menyerang Abu Nawas kembali. Sheikh Al-Munakid mendatangi Abu Nawas yang sedang asyik memberi makan burung merpati. Abu Nawas, kau boleh menang soal logika zat, tapi lihatlah ini, seru Sheikh sambil menunjuk asap yang tertiup ke arah anak-anak. Allah berfirman bahwa kita tidak boleh memberi mudarat, bahaya, kepada orang lain. Meskipun kau bilang rokok tidak haram bagi pelakunya, ia menjadi haram karena menyakiti orang di sekitarnya. Ia mengganggu nafas orang tua, meracuni paru-paru anak kecil, dan merusak hak udara bersih hamba Allah yang lain. Bukankah mengganggu hak orang lain adalah dosa besar? Maka, dalam konteks sosial, rokok adalah haram karena ia adalah bentuk kezaliman. Abu Nawas tidak membantah. Ia justru berdiri dan memanggil seorang pelayan untuk membawakannya sebuah tungku kecil dan sekantong besar cabai kering yang sangat pedas. Di tengah taman itu, tepat di depan Sheikh Al-Munakid, Abu Nawas mulai membakar cabai-cabai itu di atas bara api. Seketika, asap pedas yang sangat menyengat memenuhi udara. Orang-orang di sekitar mulai terbatuk-batuk, mata mereka berair, dan Sheikh Al-Munakid harus menutup hidungnya dengan jubah karena sesak. Uhuk, Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Bentak Sheikh dengan mata merah. Kau menyiksa kami semua dengan asap cabaimu. Ini perbuatan zalim. Abu Nawas mematikan apinya dengan tenang, lalu menatap Sheikh yang masih terbatuk. Tuan Sheikh, apakah membakar cabai itu haram? Apakah memasak sambal yang aromanya membuat tetangga bersin adalah dosa besar yang pelakunya kekal di neraka? Tentu tidak haram, jawab Sheikh. Tapi kau harus tahu tempat. Kau mengganggu orang lain. Nah, sahut Abu Nawas, itulah jawaban untukmu. Jika asap cabaiku mengganggumu, itu namanya kurang adab, bukan haram. Kau tidak bisa mengubah status hukum sebuah benda hanya karena aromanya mengganggu hidungmu. Abu Nawas merapikan tungkunya sambil memberikan penjelasan yang membuat orang-orang di taman terdiam. Sheikh, janganlah kau campur adukan antara fiqh, hukum, dan adab, etika. Seseorang yang merokok di depan anak kecil atau di tempat umum yang sempit adalah orang yang buruk adabnya, sama seperti orang yang buang angin di tengah majelis, atau orang yang makan bawang putih lalu berdiri di barisan sholat. Mereka salah secara etika, dan mereka harus diingatkan untuk menghormati hak orang lain. Tapi kau tidak bisa mengatakan mereka telah melakukan keharaman seperti minum khamr atau berzina. Jangan kau gunakan gangguan hidung sebagai dalil untuk menghukumi nyawa seseorang. Jika semua hal yang mengganggu orang lain kau sebut haram, maka haramkan juga orang yang suaranya cempreng saat bernyanyi, karena itu mengganggu telingaku. Para orang tua di taman mulai mengangguk setuju. Mereka sadar bahwa mereka harus menegur para perokok untuk menjauh dari anak-anak demi kesopanan dan kesehatan. Tetapi mereka juga paham bahwa itu adalah masalah ketertiban sosial, bukan perang agama. Sheikh Al-Munakid merasa argumen, hak sesama-nya baru saja dipreteli menjadi sekadar masalah, sopan santun. Namun, ia belum menyerah. Sambil beranjak pergi, ia menoleh dan berkata, Baiklah, Abu Nawas. Tapi bagaimana dengan kecanduan? Rokok membuat orang menjadi budak benda itu. Jika tidak merokok, mereka gelisah.
Bukankah Islam datang untuk memerdekakan manusia dari perbudakan selain kepada Allah? Besok aku akan buktikan bahwa rokok adalah berhala kecil di kantong umat. Pagi berikutnya, Sheikh Al-Munakid sudah menunggu di depan kedai kopi tempat Abu Nawas biasa duduk. Kali ini, sang Sheikh membawa seorang pemuda yang tampak gemetar, gelisah, dan terus-menerus mencari pipa rokoknya yang disita oleh sang Sheikh. "Lihatlah ini, Abu Nawas," seru Sheikh Al-Munakid dengan nada menang. "Lihat pemuda ini. Dia gelisah, pikirannya kacau, dan dia tidak bisa fokus bekerja hanya karena tidak mengisap asap. Bukankah Islam melarang kita menjadi budak bagi apapun selain Allah? Rokok telah menjadi berhala yang mengikat lehernya. Sesuatu yang menimbulkan kecanduan dan menguasai akal manusia adalah haram, karena ia merampas kemerdekaan jiwa seorang mukmin." Sheikh Al-Munakid melanjutkan dengan berapi-api. Segala sesuatu yang membuat manusia ketergantungan sehingga ia merasa tidak berdaya tanpanya adalah bentuk perbudakan. Jika waktu sholat tiba, dia ingin cepat-cepat selesai hanya agar bisa merokok. Jika dia berpuasa, dia lebih meratapi kehilangan rokoknya daripada kehilangan makanannya. Ini adalah narkotika kecil, dan setiap yang melemahkan kemauan manusia untuk taat adalah haram. Abu Nawas melihat pemuda yang gemetar itu, lalu ia memesan 2 cangkir teh hangat yang sangat manis dan pekat. Ia memberikan 1 cangkir kepada pemuda itu agar dia tenang, dan 1 lagi ia pegang sendiri. "Wahai Sheikh," kata Abu Nawas sambil menghirup aroma tehnya, "aku perhatikan, setiap pagi kau selalu datang ke kedai ini untuk minum teh hijau kiriman dari negeri timur. Benarkah?" "Benar," jawab Sheikh. "Itu untuk menyegarkan badanku agar kuat berdakwah." "Apa yang terjadi jika suatu pagi teh itu tidak ada? Atau jika pelayanmu lupa menyajikannya sebelum kau berceramah?" tanya Abu Nawas lagi. Sheikh Al-Munakid terdiam sejenak. Aku mungkin akan merasa sedikit pening dan kurang bersemangat. Tapi itu hal biasa." Abu Nawas tersenyum lebar. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi denting yang keras. "Nah, itulah jebakannya, Sheikh. Kau menyebut pemuda ini budak rokok karena dia gelisah tanpanya. Tapi kau menyebut dirimu pecinta teh, padahal kau juga pening tanpanya. Manusia diciptakan dengan kebiasaan. Ada yang kecanduan teh, ada yang kecanduan kopi, ada yang kecanduan makan pedas, bahkan ada yang kecanduan bicara di depan orang banyak. Jika kau mengharamkan rokok karena sifatnya yang mengikat kebiasaan, maka kau harus mengharamkan kopi, teh, dan semua makanan lezat yang membuat orang rindu padanya." Abu Nawas mendekati Sheikh Al-Munakid dan menunjuk ke arah dadanya sendiri. "Sheikh, janganlah kau menyalahi benda atas lemahnya jiwa. Kecanduan adalah masalah pengendalian diri, bukan masalah status hukum benda. Jika seseorang lebih mencintai rokoknya daripada syalatnya, maka yang haram adalah kelalaiannya, bukan rokoknya. Sama halnya jika kau terlalu mencintai jubahmu yang mewah hingga kau takut ia kotor saat sujud. Apakah jubah itu jadi haram? Tidak. Yang haram adalah kesombongan di hatimu. Jangan kau sebut rokok sebagai berhala, karena berhala yang sesungguhnya adalah nafsu. Seseorang bisa merokok tanpa menjadi budak, sebagaimana seseorang bisa minum teh tanpa harus kehilangan akalnya. Kemerdekaan itu ada di hati, bukan pada apa yang diisap atau diminum." Pemuda yang tadi gelisah mulai tampak tenang setelah mendengar penjelasan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa ia harus memperbaiki disiplin dirinya, bukan merasa sebagai ahli neraka hanya karena punya kebiasaan merokok. Sheikh Al-Munakid merasa argumen, perbudakan, nya patah oleh logika teh hijau-nya sendiri. Ia menyadari bahwa hampir semua manusia memiliki ketergantungan pada sesuatu yang mubah untuk kenyamanan hidup mereka. Ini adalah puncak dari segala perdebatan. Aula besar di Masjid Raya Baghdad dipenuhi oleh para ulama terkemuka dari berbagai mazhab. Sheikh Al-Munakid datang membawa Sheikh Al-Faqih, seorang ulama senior yang terkenal sangat ketat dalam urusan kesucian, taharah. Di tangan Sheikh Al-Faqih terdapat sebuah kain putih bersih dan botol berisi air bening. Sheikh Al-Faqih maju ke depan khalifah dan para ulama. "Wahai hadirin, kesucian adalah syarat sahnya solat. Asap tembakau bukanlah sekadar bau, ia adalah jirim, zat yang menempel. Lihatlah kain putih ini." Sheikh Al-Faqih menyuruh seseorang mengembuskan asap rokok ke kain itu berulang kali. Kain putih itu kini memiliki noda kuning kecoklatan. Noda ini adalah bukti bahwa asap membawa kotoran yang menempel pada pakaian, kulit, dan mulut.
Sesuatu yang menempel dan berbau busuk adalah najis menurut akal sehat dan prinsip kebersihan. Bagaimana bisa sholat diterima jika tubuh dan pakaian terkotori oleh najis asap ini? Abu Nawas maju dengan santai. Ia membawa sebuah sapu tangan bersih dan meminta izin kepada Khalifah untuk keluar sebentar. Ia berjalan ke arah jalanan Baghdad yang berdebu, melambaikan sapu tangannya di udara, lalu kembali ke dalam aula. Sapu tangan putih itu kini menjadi abu-abu tertutup debu. "Syekh yang mulia," ujar Abu Nawas sambil menunjukkan sapu tangannya. "Debu yang menempel di sapu tanganku ini jauh lebih banyak daripada noda asap di kainmu. Debu ini berasal dari tanah yang diinjak hewan, manusia, dan sampah. Apakah debu ini najis? Tentu tidak. Ia hanya kotoran biasa, Hatat, bukan najis seperti air kencing atau kotoran hewan." Abu Nawas menatap Syekh Al-Faqih dengan tajam. "Kau menyamakan kotor dengan najis. Tembakau adalah tumbuhan. Tumbuhan itu suci. Asap adalah hasil pembakarannya. Noda kuning itu adalah residu, sama seperti arang yang menempel di baju saat memasak. Sesuatu yang kotor memang harus dibersihkan sebelum sholat demi adab dan kebersihan. Tapi ia tidak membatalkan wudhu dan tidak membuat pakaian menjadi najis. Jika noda asap membuat sholat batal, maka sholat para tukang pandai besi yang bajunya penuh jelaga arang juga batal. Apakah kau ingin mengatakan bahwa semua pekerja di Baghdad tidak sah syalatnya?" Abu Nawas menutup perdebatan dengan kalimat yang menggetarkan aula. "Syekh, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kita diperintahkan bersiwak, sikat gigi, agar bau mulut tidak mengganggu malaikat dan manusia, bukan karena bau mulut itu najis. Bersihkanlah pakaianmu dari noda asap dan merahlah mulutmu dari bau tembakau sebelum sholat sebagai bentuk hormat kepada Allah. Tapi jangan kau sebut najis pada apa yang Allah halalkan zatnya. Najis yang sesungguhnya bukanlah noda kuning di kain, melainkan kebencian di hatimu yang membuatmu mudah mengkafirkan dan membid'ahkan sesama muslim hanya karena selera yang berbeda." Syekh Al-Faqih terdiam. Argumennya patah oleh perbedaan dasar antara najis dan kotoran. Ia menyadari bahaya mengharamkan sesuatu dengan label najis secara sembarangan. Khalifah Harun al-Rashid berdiri dan memberikan putusan akhir. "Sesungguhnya Islam itu mudah. Janganlah kalian mempersulit apa yang Allah mudahkan. Rokok bukanlah hamr, bukanlah babi, dan bukanlah bangkai. Ia adalah perkara baru yang tidak ada najis zat di dalamnya. Maka, sholat tidak batal karena asap. Namun, wajib bagi perokok untuk membersihkan diri dan tidak mengganggu orang lain saat sholat." Perdebatan ini ditutup, dan hukumnya kembali ke asal, mubah dengan catatan adab. Syekh Al-Munaqid tertunduk lesu, namun ia mendapat pelajaran berharga tentang kedalaman hukum Islam. Abu Nawas keluar istana, menghirup udara malam Baghdad yang segar. Ia tahu, esok hari akan ada tantangan baru, tapi setidaknya hari ini, ia berhasil menyelamatkan umat dari fatwa yang terlalu kaku.